Saatnya Kentongan Pro 1 RRI Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa lagi di Dialog Interaktif Kentongan Tangga Bencana sore hari ini. Bersama saya Rukaya Zen, selama 30 menit ke depan kita akan memperbincangkan topik kita, yaitu waspada serangan penyakit di awal musim kemarau. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena ada 3 narasumber saya yang akan menjawab apa saja penyakit yang wajib kita waspadai di kemarau ini. Di studio visual RRI sudah hadir, ada yang pertama Kabid Pengendalian Penyakit Dinas P2KB Kabupaten Sumeneb, ada Pak Ahmad Samsuri, dan juga Kepala BMKG Sumeneb ada Pak Usman Holid, dan juga praktisi kesehatan yang juga dosen ilmu kesehatan Universitas Wiraraja Sumeneb ada Mbak Rashida. Dan saya sapa ketiga narasumber saya. Selamat sore Pak Syamsuri, Pak Usman, Mbak Rida. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Kabar baik wabarakatuh. ya semuanya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, BMKG begitu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, sejak akhir bulan April lalu ini memprediksi bahwa Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Maka tidak heran ketika saat ini kita akan merasakan hawa yang begitu terik dan juga panas saat siang hari. Dan di musim kemarau ini biasanya udara juga akan menjadi lebih kering dan berdebu, dan kondisi ini juga akan membuat beberapa penyakit yang lebih rentan menyerang kita. Dan kita langsung saja perbincangkan topik kita berkaitan dengan waspada serangan penyakit di awal musim kemarau. Namun sebelum kita bertanya apa saja penyakit yang wajib kita waspadai di musim kemarau, kita akan bertanya dulu berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini di bulan Mei, ke Pak Usman Holid, Kepala BMKG. Pak Usman Holid, bisa digambarkan untuk kondisi cuaca saat ini, kenapa terasa panas sekali, bahkan juga masih ada hujan tapi ya Pak ya? Ya. Baik Mbak Rukaya, dapat saya sampaikan bahwa seperti rilis yang sudah disampaikan oleh BMKG, dalam hal ini Stasiun Klimatologi Jawa Timur, bahwa untuk wilayah Madura, baik itu yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, ini prediksi awal musim kemarau ini ada di dasarian 1 hingga 3 bulan Mei 2024 ini. Nah, jadi secara umum untuk perakiraan awal musim kemarau ini ada di 3 dasarian tersebut. Dasarian itu 10 dasarian, buruk ya. Jadi untuk dasaran 1 itu tanggal 1 hingga 10, kemudian dasaran 2 itu tanggal 11 hingga 20, kemudian dasaran 3 itu tanggal 21 sampai akhir bulan. Jadi 10 hari pertama, kedua atau ketiga ini jatuhnya awal perakiraan atau prediksi awal musim kemarau. Berarti sekarang awal musim kemarau ya Pak ya? Betul. Tapi beberapa waktu lalu masih ada hujan. Betul. Jadi apa penyebabnya ini Pak? Jadi memang begini, Indonesia itu daerah tropis ya, ada 2 musim, musim hujan, musim kemarau. Yang perlu digarisbawahi, musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Ya, jadi bisa saja karena dinamika atmosfer, kondisi dinamika atmosfer tertentu yang memicu sehingga di musim kemarau pun bisa turun hujan. Sehingga untuk wilayah Sumeneb seperti kita rasakan kemarin ya, ini di masa peralihan ataupun terutama di musim pancaroba, ini potensi hujan masih ada, seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi terkait dengan prediksi musim kemarau. Untuk puncak musim kemarau sendiri ini diprediksi terjadi di bulan Agustus. Ya, ini puncak musim kemarau diprediksi di bulan Agustus, baik itu untuk Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumeneb. Seperti itu berarti memang puncaknya masih musim kemarau. Kalau di bulan ini masih awal begitu ya Pak ya, untuk musim kemarau sendiri. Iya, kemudian dengan kondisi cuaca yang di awal kemarau ini, apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ini Pak Usman? Ya, jadi memang
kalau kita sudah memasuki musim kemarau, ini pumpunan awan di atmosfer ini tentunya berkurang. Iya. Jadi di siang hari kita akan merasa panas terik ya, lebih panas. Ini karena memang sinar matahari langsung kita rasakan jatuh ke bumi, langsung kita rasakan. Kemudian juga di malam hari ini udara yang kondisi atmosfer yang cerah, awan yang sedikit, ini memicu kita merasakan udara lebih dingin. Lebih dingin. Iya, lebih dingin. Bisa jadi berembun juga. Ini karena memang panas matahari yang tadinya diserap bumi ini langsung kembali ke angkasa, ke atmosfer. Tidak ada penghalang, tidak ada awan yang menghalangi sehingga kita merasa lebih dingin. Kemudian ini kita perlu waspada terhadap perubahan suhu yang ekstrim tadi, siang lebih panas, kemudian malam lebih dingin, kemudian juga aktivitas masyarakat atau publik ya, ini harus juga diwaspadai. Misalkan beraktivitas di luar ruangan, itu mungkin menggunakan pelindung atau pengaman lah, istilah seperti itu. Juga aktivitas masyarakat di musim awal kemarau maupun di musim kemarau, ini kegiatan pembersihan lahan, ini jangan semudah untuk dibakar ya, karena kebakaran hutan dan lahan ini rentan sekali terjadi di musim kemarau, sehingga ini kita perlu hindari. Kemudian juga di musim kemarau ini yang kita perlu waspadai ketersediaan air bersih. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya sering kekurangan air musim kemarau ini tentunya lebih bisa menghemat untuk penggunaan air bersih seperti itu, Bu Rokaya. Kalau panas sekali di siang hari, kemudian juga di malam hari terasa lebih dingin, untuk pelayaran aman, Pak Usman? Untuk perakiraan cuaca laut khususnya tinggi gelombang, memang untuk beberapa hari ke depan ini masih kondusif untuk transportasi laut. Iya, tapi untuk wilayah Kabupaten Sumeneb ini memang secara rata-rata atau secara klimatologi untuk tinggi gelombang itu sering terjadi di bulan Juli dan Agustus. Jadi di puncak musim kemarau atau puncak musim angin timuran ini di bulan-bulan Juli dan Agustus. Sedangkan untuk musim baratan atau musim penghujan ini gelombang tinggi sering terjadi di bulan Januari Februari. Berarti untuk sekarang jauh lebih kondusif ya Pak Usman? Ya, untuk saat ini update sampai hari ini masih kondusif untuk transportasi laut. Namun BMKG akan selalu mengupdate terkait dengan perkembangan dinamika atmosfer. Tinggi gelombang rata-rata? Untuk hari ini perairan bagian barat dan timur Masa Limbo, kemudian Sapudi Kangean, ini sampai 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Kemudian memang di tanggal 2 hari ke depan itu ada potensi naik, tapi masih kondusif, masih belum terlalu signifikan, belum ekstrim. Baik, Ya. Baik Pak Usman, untuk perakiraan cuaca untuk hari ini kondusif begitu ya Pak ya, baik untuk daratan maupun juga di laut begitu ya Pak Usman. Baik, bagaimana juga dengan kewaspadaan kita terhadap penyakit? Nah saya ke Mbak Rida dulu nih, dari praktisi kesehatan. Mbak Rida, kalau dari amatan Mbak Rida sendiri di musim kemarau ini biasanya penyakit yang sering mengintai itu apa Mbak Rida? Iya, jadi karena peralihan musim ini ya, otomatis pasti akan ada beberapa penyakit yang sering muncul dikeluhkan oleh masyarakat. 3 terbanyak itu yang pertama biasanya ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, ya. Kemudian ada faringitis atau radang tenggorokan, gitu. Kemudian ada juga istilahnya dermatitis atopik atau eksim. Itu ditandai dengan kulit kering, gatal, bahkan pecah-pecah seperti itu, Mbak. Ya, kalau ketiga penyakit yang rentan ini biasanya disebabkan oleh apa, Mbak Rida? Ya, karena perubahan cuaca yang ekstrim ya. Jadi pertama yang ISPA itu yang infeksi saluran pernafasan atas karena kondisi cuaca ekstrim ya, perubahan mendadak seperti itu akan mengakibatkan beberapa individu terutama yang rentan ya, yang sistem imunnya kurang baik itu
terkena ispa. Kemudian faringitis juga, faringitis atau radang tenggorokan itu yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada pada makanan yang kurang bersih. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi yang sempat disampaikan oleh Bapak Usman terkait ketersediaan air bersih dan lain-lain, itu juga mempengaruhi. Yang mana kita tahu ya, kalau pada saat musim kemarau inginnya yang dingin-dingin. Ya, itu dia. Perubahan suhu mendadak yang kita konsumsi juga itu juga mempengaruhi seperti itu. Jadi perlu waspadanya juga pada apa yang kita konsumsi begitu ya Mbak Rida. Betul. Kemudian dermatitis atopik ya itu terutama yang memang dia itu sangat sensitif ya kulitnya. Jadi bisa saja muncul dermatitis atopik seperti itu di kulitnya. Iya, kemudian tadi Mbak Rida mengatakan bahwa ada beberapa yang rentan terhadap 3 penyakit ini. Yang paling rentan nih biasanya anak-anak atau bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi kelompok yang paling rentan itu anak-anak, itu ya. Kedua lansia, dan yang selanjutnya yang memang kondisi imunnya kurang baik gitu. Kenapa anak-anak? Karena yaitu tadi kondisi sistem imunnya masih belum seoptimal orang-orang dewasa pada umumnya. Seperti itu, Mbak. Jadi memang yang rentan itu adalah anak-anak. Jadi bagi orang tua harus lebih waspada begitu ya, lebih Betul antisipasi. Nah, antisipasi yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun masyarakat begitu untuk mewaspadai berbagai penyakit di musim kemarau ini, terutama di 3 penyakit ini, bagaimana harus yang dilakukan? Ya, yang pertama harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau istilahnya PHBS ya? Betul sekali. Kemudian memperhatikan asupan nutrisinya, begitu ya, apa yang dikonsumsi seperti itu, terkait kebersihannya juga. Kemudian perbanyak konsumsi air putih ya untuk mencegah dehidrasi, dan juga kalau memungkinkan banyak konsumsi sayur dan buah, atau boleh juga suplementasi vitamin C, itu juga boleh. Ya, kalau Mbak Rida memperhatikan di beberapa bulan-bulan terakhir ini yang mendominasi memang 3 ini atau ada penyakit lain yang juga menyertai untuk di awal musim kemarau ini? Iya, sebenarnya banyak ya, cuma yang saya sebutkan itu 3 terbanyak. Ada penyakit-penyakit lain yang juga menyertai, contohnya tifus abdominalis itu juga ada. Kemudian demam berdarah dengue itu juga masih ada. Ya. DBD itu masih ada ya. Betul. Oke. Termasuk mungkin ini juga flu Singapura ya, iya, juga ya. Betul. Itu juga harus diwaspadai ya, Mbak Rida. Flu Singapura. Karena virus itu juga banyak ya jenisnya, jadi bisa juga ya, influenza juga ada, Mbak. Jadi COVID juga bisa ada. Bisa jadi ya. Bisa jadi ada. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi nih ya kewaspadaannya. Baik Mbak Rida, saya ke Pak Samsuri nih di Kabid Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumeneb. Pak Samsuri, tadi Mbak Rida sudah mengatakan bahwa ada beberapa penyakit yang mengintai, ada 3 yang berbahaya, ada ISPA, kemudian faringitis dan juga dermatitis. Nah, kalau dari amatan Dinkes sendiri ataupun yang sudah masuk laporan, apakah memang masih banyak kasus-kasus yang harus lebih ditekan di awal musim kemarau ini, Pak Samsuri? Baik, Mbak Ruru, Mbak Rukaya. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Rosida tadi. Kalau di kami ada 8 yang harus diwaspadai. 8 ya Pak ya, lebih banyak. Oke. Lebih banyak lagi. Apa aja tuh Pak 8? Ini sesuai dengan laporan yang kami kumpulkan dari SKDR istilahnya, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Karena kami punya itu di setiap puskesmas di Kabupaten Sumeneb. Jadi yang pertama itu adalah konjungtivitis. Konjungtivitis sakit mata. Ya, hal sepele sebetulnya. Kenapa kita harus waspada juga terhadap konjungtivitis ini? Ya karena di musim kemarau ini selain cuaca yang berubah drastis dari lembab menjadi sangat panas atau terik seperti yang diceritakan oleh Pak Usman tadi, ya dari teriknya panas itu sehingga mengakibatkan banyak debu yang berterbangan. Iya, debu ya Pak ya. Asap yang seharusnya itu begitu asap
kendaraan bermotor dan lain sebagainya itu. Ini yang akan mengakibatkan terjadinya konjungtivitis. Nah, ini kadang-kadang tidak kita sadari. Kenapa sakit mata ini dan lain sebagainya. Ini salah satu pengaruh dari perubahan atau musim kemarau di awal musim kemarau ini. Itu yang pertama. Yang kedua demam. Nah ini demam juga. Demam ini banyak. biasa atau demam dengue nih Pak? Banyak Mbak. Demam biasa? Iya, demam biasa pun, demam dengue juga ya. Tapi itu kami prioritaskan kalau dengue-nya sendiri, DBD-nya sendiri itu ya di nomor 6 nanti. Ada yang demam ini bukan hanya demam dengue, tapi memang kita memang mewaspadai terhadap DBD yang memang sekarang ini luar biasa Mbak. Jumlah penderita di dengue ya, kalau dengue yang sudah kita tangani ini sudah lebih dari 800 di Kabupaten Sumeneb ya. Dari awal tahun Dari ini, Januari. Januari. Ya, dari Januari sampai dengan di Mei minggu pertama kemarin ya. Jadi laporan per tanggal 13 kemarin itu dari teman-teman setelah kita rekap kurang lebih 813. Dengan kasus meninggal itu 6. Ya. Tersebar di 3 kecamatan atau puskesmas. Dan alhamdulillah yang lainnya bisa teratasi, aman. Tuh. Yang ketiga demam ini, yang demam ini yang kedua ini bukan hanya demam dengue, tapi demam yang diakibatkan karena perubahan cuaca yang mendadak. Ya. Bahaya nggak Pak nih Pak? Bahaya juga ya Pak? Oh bahaya Mbak Ruru. Ya bahaya sekali demam ini kalau kita biarkan istilahnya demam ini tidak segera kita antisipasi dan kita waspadai, akan berakibat fatal kepada kondisi penderita yang teridap oleh demam itu. Demam ini ya karena pengaruh ini panas dari katakanlah kalau kita dari ruangan seperti sekarang yang sejuk ber-AC, siang kita keluar rumah tanpa memakai alat pelindung, ya apakah itu jaket, apakah itu sweater, apakah itu payung, ini tidak perlu. Ya, perlu kita waspadai dan mudah-mudahan masyarakat mengerti karena memang sudah mungkin merasakan adanya perubahan yang sangat signifikan ini. Ya. Ya. Yang ketiga adalah pilek. Nah, ini juga akibat dari cuaca, ya perubahan cuaca. Pilek ini karena memang virus katanya Mbak Rosida tadi cepat penyebarannya, virus menular ya. Menular ya. Tapi akibat ini akibat pilek ini akibat perubahan cuaca ini yang sangat panas ini salah satu penyebabnya Pak, sehingga terjadilah kita pilek ini. Ada pilek yang kalau itu dibiarkan akan berakibat fatal juga kepada kita. Jadi setiap penyakit yang sudah hinggap di kita itu jangan dianggap sepele, segera cari penyebabnya. Biasanya kalau demam, pilek ini berapa hari yang harus kita sudah harus menjadi warning ini Pak ke badan kita sehingga harus bisa ke fasilitas kesehatan? Gejala pilek itu biasanya ditandai dengan wahing, Mbak. Wahing ya, yang biasanya kita tidak pernah wahing, ini kita wahing. Dan wahingnya pun itu tidak mengenal waktu. Tiba-tiba ya wahing kalau kesedak beda. Ya, ini tanpa ada penyebab. Moro-moro kita langsung wahing. Wahing disertai kadang-kadang keluar cairan dari kedua hidung kita. Meskipun berupa cairan yang seperti air, cairan seperti air. Itu. Ini sudah kita harus waspada. Itu. Segera cari penyebabnya, terus ya carilah obat. Ya, segera. Apalagi pemerintah daerah sudah memfasilitasi semua masyarakat Kabupaten Sumeneb dengan yang namanya program UHC. Nah, ini penting juga saya sampaikan. BPJS juga BPJS, ya Pak. betul ya. Terus yang selanjutnya yaitu 4 campak. Lah ini campak. Campak khususnya anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang sudah ada Pak sekarang kasusnya? Ada. Campak itu bukan hanya menyerang anak-anak balita, baduta, tapi juga sudah menyerang remaja dan orang dewasa ya. Campak ini. Kenapa? Mungkin seperti katanya Mbak Rosida tadi, perubahan cuaca yang sangat panas ini
Sehingga kita atau anak-anak kita itu pinginnya yang dingin terus, mau mandilah terus gitu. Sehingga ada perubahan suhu di dalam tubuh yang mendadak mengakibatkan timbulnya campak itu. Padahal kan sudah ada vaksin campak ya Pak, mungkin nggak vaksin. Ada kemungkinan tidak vaksin, tapi juga ada yang sudah vaksin tapi masih terkena. Masih bisa? Masih terkena. Oh karena menular tapi, ya Pak campak tapi ini? tidak berbahaya kalau yang sudah terimunisasi. Oke. Iya. Ini Pak. Yang kelima yaitu diare. Nah, ini diare. Diare ini kenapa kita harus waspada juga terhadap penyakit diare? Karena yang pertama kembali kepada masalah sumber air. Nah ini, seperti kata Usman tadi kita waspada untuk daerah yang memang kritis air, ya kritis airnya itu. Ini penyebabnya diare. Karena kadang-kadang konsumsi air kita pada waktu musim kemarau ini maunya banyak, ya karena rasa haus yang luar biasa banyak. Terus sumber air yang biasa kita minum itu sudah tercemar, ini ya, sudah tercemar itu, terus berkurang sumber airnya ya, biasanya produksinya banyak sudah berkurang, itu juga mengakibatkan diare. Yang keenam adalah heat stroke ya, heat stroke ini adalah perubahan cuaca yang mendadak kita bisa langsung pingsan. Heat stroke ya Pak, ya, pingsan heat stroke, ya. Heat stroke. Ya. Ini karena pengaruh panas yang luar biasa. Ya, panas yang luar biasa. Sehingga tanda tanyanya kita kadang-kadang pusing awalnya, muntah, mual, muntah sampai dengan muntah itu. Terus disertai juga demam. Nah, ini kadang-kadang bagi kita terutama anak-anak kita yang masih sekolah gitu ya, ini waspada kepada heat stroke karena cuaca yang panas, apalagi pada waktu kalau mengikuti kegiatan di luar sekolah. Upacara. Upacara. Ya ini juga kita Jangan harus lama-lama berarti sekarang. Jangan lama-lama kalau bisa. Tapi wewenang saya ini, wewenang saya. Jangan imbauan saja untuk mengurangi paparan langsung. Seperti katanya Pak Usman, sudah ada awan ini. Jadi sinar matahari sudah langsung ke kita. Ini kalau di musim kemarau, betul ya Pak Usman? Ya, itu. Jadi langsung nembak kepada kita. Ini kadang-kadang banyak pingsan. Yang ketujuh itu adalah DBD ini Pak. Seperti yang saya terangkan tadi, DBD luar biasa. Jadi himbauan kepada seluruh masyarakat seperti yang sudah kami laksanakan juga di RRI Live ini juga sudah berkali-kali kita himbau kepada masyarakat. DBD. Karena DBD itu juga di musim kering pun juga cukup berbahaya ya betul. Pak Samsuri. Malah lebih jamunya lebih ganas lagi. Lebih ganas. Iya. Karena Pak penyebabnya? Yang pertama karena musim hujan sudah tidak sesering hujan itu tidak sesering pada waktu musim hujan, sehingga barang-barang bekas yang potensial menampung air hujan itu kan juga sudah berkurang Pak. Juga kita sudah tidak lagi waspada, ya sudah lengah, sudah musim kemarau tidak mungkin ada air cairan atau genangan air di mana-mana. Ini kadang-kadang kelengahan kita di sana. Nah, ini yang membuat jentik-jentik nyamuk itu berkembang biak. Ya. Di kelalaian kita karena sudah musim kemarau sehingga kita lupa untuk membersihkan yang seharusnya rutin kita lakukan sepekan sekali, menguras apakah itu kamar mandi, apakah itu tempat penyimpanan air minum kita di tempayan, terus di tempat-tempat bunga atau kembang kita yang kita pelihara, di minuman burung, di samping rumah, belakang rumah yang ada memang potensial barang-barang bekas yang bisa menampung air hujan, ini kita lengah di sana. Ini. Dan terbukti kasusnya memang banyak sekarang juga di Sumeneb ini sampai dengan bulan Mei di hari ini. Yang terakhir adalah ISPA seperti katanya Mbak Rosida tadi, infeksi saluran pernapasan bagian atas. Ini pengaruhnya juga karena ini Pak, musim debu yang bertebangan itu ya, ada debu yang bertebangan, apalagi kita sekarang sudah
segan memakai masker. Ya. Berkendara sudah enak dan lain sebagainya, tidak ada masker dan sebagainya, tidak seperti musim-musim waktu dulu COVID. Gitu ya. Ini, kasus ISPA juga sudah lumayan meningkat. Ya, sampai dengan ISPA itu kalau sampai dengan ya ada infeksi di faringitis dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai. Selain dari faktor makanan, pola makan kita juga harus dijaga. Nah, begitu Mbak Ruru. Iya. Tadi ada berapa? 8 atau 9? 8, Mbak. 8 ya, Iya. Pak. Dari 8 penyakit yang perlu kita waspadai ini, tentu Dinkes juga melihat bagaimana perlunya kesadaran masyarakat begitu Pak dalam mencegah 8 penyakit ini. Kalau Dinkes melihat sendiri bagaimana kesadaran masyarakat saat ini? Terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap faktor kesehatan itu sudah lumayan bagus, Mbak. Lumayan bagus, sudah ada istilahnya pengertian dari masyarakat bagaimana upaya mereka untuk safety diri sendiri baik dan keluarga. Sudah kami pun tidak mengurangi yang namanya sosialisasi, ya, baik secara secara mobile dengan mobil puskesmas keliling kami, woro-woro istilahnya, itu melalui posyandu, kegiatan posyandu, melalui kegiatan penyuluhan di balai desa, di kecamatan, sampai ke dusun-dusun, ada paguyuban RT, ada pertemuan Fatayat NU, ada kumpulan dibe dan lain sebagainya. Itu kita masukin dari teman-teman kami yang ada di puskesmas dalam upaya untuk bagaimana masyarakat itu lebih mengerti lagi tentang upaya untuk menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun lingkungan. Ya, dengan cara itu lebih banyak mengena kepada masyarakat apa yang kami sampaikan. Berarti upaya sosialisasi sudah dimaksimalkan ya Pak dari Dinkes Betul, Mbak BPKB Ruru. sendiri. Baik. Betul, Mbak. Iya. Kemudian juga untuk laporan kasus tertinggi apakah masih memang DBD ataukah ada penyakit lainnya Pak? Sementara ini memang Mbak Ruru DBD. Masih DBD ya Pak bahkan ya. kami sudah mengeterapkan yang namanya per tanggal 13 kemarin itu laporan harian, Pak. Kalau dari bulan kemarin kami minta itu laporannya seperti yang diminta oleh provinsi 1 minggu sekali. Tapi untuk kami di Kabupaten Sumeneb itu atas petunjuk Bukadis, setelah kami konsultasi, kami minta kepada semua teman-teman Kapus di 30 puskesmas di Kabupaten Sumeneb untuk melaporkan kasus DBD setiap hari sampai dengan jam 16. Jadi updating data kami itu setiap setiap jam 16 kami itu sudah punya data valid terkait dengan kasus DBD yang ada di masing-masing puskesmas. Tertinggi di wilayah mana Pak untuk saat ini? Sementara 2 kecamatan yaitu Saronggi dan Bluto. Saronggi dan Bluto. Betul, Mbak Ruru. Apakah ini juga dapat intervensi yang lebih khusus dari Dinkes sendiri? Betul. Kami juga turunkan tim, ya, baik itu dari tim surveillance kami, dari tim Yankes pelayanan kesehatan, itu. Jadi tim kami itu ke sana ke 2 puskesmas untuk melihat secara langsung dan mendengar secara langsung kenapa kasus ini tinggi di 2 kecamatan. Kalau tahun kemarin insya Allah itu di Kaliangat. Kaliangat Kami ya. pun sudah ke sana, ke Kaliangat waktu itu. Turun ya Pak ya karena sudah intervensi. Ya. Betul, karena kami intervensi. Kenapa tidak sama dengan kecamatan atau puskesmas yang lain ini? Karena kasus apa? Ya laporan dari teman-teman kita tampung, kita ada upaya pendekatan kepada semua pihak. Karena kalau DBD ini tidak bisa kami selesaikan sendiri di Dinas Kesehatan. Istilahnya Pak Bupati kita sudah memakai pentahelik istilahnya. Semuanya sudah kita rangkul. Pentahelix dan tentunya yang menjadi hal utama adalah kesadaran masyarakat itu sendiri ya Pak Betul, ya. Mbak, kembali lagi ke sana. Kembali seperti tadi kata Mbak Rida adalah PHBS-nya itu ya Pak yang terpenting. Betul, Ya, Mbak Ruru. Pak Samsuri mungkin apa yang menjadi himbauan ataupun penekanan dari Dinkes sendiri kepada masyarakat di awal musim kemarau ini sehingga lebih waspada terhadap 8 penyakit tadi nih Pak Samsuri. Baik, Mbak Ruru. Himbauan kepada seluruh masyarakat yang kami cintai, karena di musim kemarau ini ada perubahan cuaca yang sangat signifikan seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Mbak Rida, oleh Pak Usman. Ya, jadi upaya yang pertama adalah hindari dan kurangi berpergian
Ya, bepergian atau keluar dari rumah kalau memang itu tidak penting. Kalau tidak penting, Mbak ya. Ini. Karena memang faktor cuaca ini dari teriknya panas matahari ini akan sangat signifikan sekali. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, memakai alat pelindung. Kalau toh kita itu mau keluar rumah, usahakan memakai masker di siang hari. Karena debu yang bertebangan, kita tidak bisa melihat secara langsung debu itu. Apakah itu masuk melalui hidung kita atau melalui mulut kita tidak tahu. Ya, jadi pakai masker, pakai payung kalau toh memang mau jalan ya. Kalau mau berkendara motor kita pakai masker. Gitu. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bergizi. Gitu. Hindari makanan-makanan yang merangsang. Ya, yang merangsang maksudnya merangsang pola cerna kita, seperti makanan yang pedas, makanan yang manis, makanan yang atau minuman yang panas, ini terlalu panas itu. Terlalu dingin juga jangan. Terlalu dingin pun jangan ya. Kalau memang mau ya sekedar saja gitu ya. Yang lebih baik ini adalah air putih, Mbak. Ya, perbanyak minum air putih. Itu silakan. Yang ketiga, yang keempat itu PHBS tetap dilaksanakan. Jadi pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah terutama, di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah itu ya, perlu kita tetap tingkatkan. Karena dari situlah, dari PHBS itulah insya Allah lingkungan kita itu insya Allah akan terbebas dari penyakit. Demikian Mbak Rurung. Baik, mungkin ingin menambahkan Mbak Rida apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat ini? Ya, sependapat dengan pendapat-pendapat sebelumnya ya, bahwa ya yang pertama itu tadi PHBS itu penting ya, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian asupan nutrisinya juga benar-benar dijaga ya, diperhatikan, kalau bisa ditambah buah dan sayur lebih banyak ya, perbanyak konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari ya, kemudian itu ya tadi hindari bepergian kalau dirasa tidak penting. Kalaupun keluar ya pakai pelindung itu sebaiknya. Kemudian ya itu juga hindari makanan yang memang merangsang, karena memang pada saat cuaca ini kan rasanya ingin minum. Iya, minum yang terlalu dingin, terlalu pedas seperti itu ya. Dan bagi orang tua benar-benar diperhatikan asupan pada anaknya. Itu. Baik. Terima kasih. Iya, Pak Usman Khalid mungkin yang terakhir ingin menambahkan himbauan kepada masyarakat di kondisi cuaca seperti sekarang ini. Baik, tadi untuk terkait dengan kesehatan saya kira sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Samsuri, Bu Rida. Barangkali ada satu dua yang ingin saya tambahkan, bahwa di musim kemarau ini bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang setiap tahun rentan terjadi kekeringan ini agar menjaga ketersediaan air, karena sekalipun itu setiap tahun juga dari sisi pemerintah sudah mensuplai, ada baiknya juga di daerah-daerah yang sering terdampak untuk menjaga menghemat lah istilahnya untuk menjaga ketersediaan air. Yang kedua, untuk masyarakat yang beraktivitas di kebun, di sawah, untuk pembersihan lahan, agar mewaspadai, jangan selalu harus dibakar, karena di musim kemarau ini angin cukup kencang, kemudian banyak dahan-dahan kering. Jika dibakar ini berpotensi timbulnya bahaya kebakaran hutan, lahan seperti itu. Baik. Dan yang terakhir mungkin ini bagi masyarakat terkait dengan perakiraan cuaca, gelombang, kemudian gempa bumi, ini bisa akses di website resmi kami, kemudian atau di media sosial kami untuk update info cuaca, atau bisa gabung di media sosial kami. Itu saja saya kira. Sekalian Sumeneb ya Pak. Untuk websitenya stametturunojoyo.com. Iya, stametturunojoyo.com itu nanti banyak di dalamnya ada perakiraan cuaca Madura, kemudian ketinggian gelombang perairan Sumeneb, kemudian pasang surut,
banyak di sana untuk informasi tersebut. Baik Pak Usman. Baik, saya rasa para pendengar kita cukup mendapatkan pencerahan begitu bagaimana cara mewaspadai berbagai penyakit di kondisi cuaca di awal musim kemarau seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Samsuri, Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Dinkes P2KB Sumeneb, dan juga Pak Usman Holid, Kepala BMKG, dan juga Mbak Rashida, praktisi kesehatan Unija Sumeneb, sudah meluangkan waktunya di dialog kentongan pada sore hari ini. Dan tentu ini juga mengakhiri perjumpaan kita di dialog interaktif. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumeneb untuk mendengarkan segmen menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kentongan Pro 1 RRI Sumeneb.